Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai aljabar linier. Untuk materi yang akan kita pelajari di aljabar linier di sini adalah eigenvalue dan eigenvektor. Ini adalah materi yang kita ajarkan di program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan FTMM Universitas Airlangga. Ini aplikasi ruang eigen, jadi bisa dibaca sendiri ya untuk aplikasinya. Nanti kenapa kita harus belajar eigenvalue dan eigenvektor. Lalu ini adalah secara definisi. Jadi misalkan A di sini adalah n kali n. Kita tahu A di sini adalah matriks dengan row-nya atau barisnya adalah n dan kolomnya adalah n. Berarti kita bisa mendefinisikan bahwa matriks A di sini adalah bujur sangkar ya atau persegi. Sementara V di sini adalah vektor tak nol yang ada di ruang n. Jadi dia adalah vektor yang mengisi posisi A. Sebenarnya itu mengisi posisi A. Dan lambda di sini adalah skalar. Skalar ya, kita ingat skalar adalah variabel dengan nilai yang tidak memiliki komponen ya. Jadi kalau A sama dengan 0, nah itu berarti skalar. A sama dengan 1 itu skalar. Kalau vektor itu kan A sama dengan 1,2, 1,2,3 misalkan seperti itu. Itu kan ada banyak komponen. Tetapi kalau A sama dengan 4, A sama dengan 5, nah itu adalah skalar. Sehingga memenuhi A di sini adalah matriks, V adalah vektor, sama dengan lambda kali vektor. Dengan vektor tidak sama dengan 0, vektor tak 0. Maka lambda dinamakan nilai eigen dari A. Jadi lambda di sini adalah nilai eigen atau eigenvalue, sedangkan vektor di sini adalah eigenvektor atau vektor eigen dari A. Selanjutnya kita punya 1, 2, 4, 3. Di sini adalah matriks 2 kali 2, 2 row dan 2 kolom. Dan ini adalah pengalinya vektor. Karena 1 kali 2 maka kita akan 2 kali 1, 2 baris dan 1 kolom, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama juga 2 baris 1 kolom. Karena 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1 akan menghasilkan 2 kali 1 atau 2 baris 1 kolom. Jadi kita punya 5 dan 10, maka 5 dan 10 ini sebenarnya bisa dikeluarkan 5-nya menjadi lambda. Jadi nilai lambda atau eigenvalue-nya. Sementara ini adalah eigenvektornya 1 kali 1,2 atau baris pertama 1, baris kedua 2. Jadi ini sifatnya ya, matriks A kali vektor sama dengan lambda kali vektor. Kalau matriks A kali vektor sama dikurangi lambda kali vektor ini sama dengan 0 atau vektor 0. Terus ada juga matriks A kali vektor dikurangi lambda kali matriks identitas I dikali vektor sama dengan 0 vektor ya. Dan yang terakhir adalah A, matriks A dikurangi lambda kali I dikalikan vektor sama dengan 0. Ini semuanya nilainya 0. Nanti bisa dibuktikan satu persatu setelah perkuliahan. Jika V merupakan vektor tak 0, jadi V di sini adalah vektor yang bukan 0, maka penyelesaiannya adalah determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0. I kita tahu di sini adalah matriks identitas dengan row dan kolom yang sama dengan A. Perhitungan determinan yang kita pelajari saat ini adalah seperti ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau kita dulu belajar waktu SMA, itu kan masih ada kelanjutan ya. Kalau di sini A, di sini D, dan seterusnya. Di sini berarti B. E, G, dan H. Maka kita untuk mencari determinannya adalah A kali E kali I ditambah B kali F kali G tambah C kali D kali H dikurangi A kali F kali H dikurangi C kali E kali G
kurangi A kali F kali H dan kurangi B kali D kali I. Rumus determinan di sini adalah plus min plus. Jadi kalau kita berfokus pada poin A, maka plus A dikalikan yang tidak bersinggungan dengan A adalah EFHI, ya. Kita masukkan saja dulu. Kalau kita pakai poin B, berarti yang tidak bersinggungan dengan B adalah D, F, G, dan H dan I. Yang tidak bersinggungan maksudnya kalau B berarti kan yang bersinggungan adalah row yang ini dan kolom yang ini dan row yang ini ya. Jadi kalau kita ada di B berarti D, F, G, dan I. Kalau di C berarti D, E, G, dan H. Dan jangan lupa rumus determinan yang ada pakai di sini adalah plus min plus. Jadi plus di sini A dan B-nya kita pakai min, yang C kita pakai plus. Selanjutnya kita kalikan saja I kali E dikurangi H kali F, terus I kali D dikurangi G kali F, dan H kali D dikurangi G kali E. Kita lanjutkan sampai penjabaran selanjutnya. Silakan dipahami dulu. Ini contoh soal. Jadi determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Kita punya matriks di sini ya. Matriksnya kita tulis dan secara simbol determinan dituliskan sama seperti absolut ya. Jadi kita punya A dikurangi lambda di sini ada dan matriks identitasnya 1 1 1 yang bagian diagonal, yang sisanya adalah 0. Maka kita sebenarnya hanya terfokus pada diagonalnya saja. Jadi kalau di sini berarti min lambda, dan 8 min lambda. Dari mana Pak? Karena dari hasil pengurangan 0 dikurangi lambda, seperti itu ya. Dan ini 0 dikurangi lambda, 8 dikurangi lambda. Jadi perlu diingat kalau misalkan pengurangan dalam matriks berarti kita terfokus pada poinnya masing-masing. Jadi kalau matriksnya itu di kolom ke-1 dan baris ke-1, maka yang dikurangi adalah kolom ke-1 dan baris ke-1. Nah, kita harus mengalikan dulu ini, lambda dikalikan dengan tiap titik yang ada di matriks ini. Nah, kalau 0 kan tetap 0 ya. Jadi kita yang kita punya adalah min lambda di sini, min lambda, min lambda. Maka kita lanjutkan poin min lambda di sini, kita kalikan 8 min lambda dikalikan lambda, min 17 dikurangi min 17 dikali 1. Kita sudah selesai di sini. Sekarang kita fokus ke 1. Jadi karena tadi min plus ya, maka kita pakai min. Terus 8 min lambda dikalikan 0 karena yang tidak bersinggungan adalah 0,4 dan 1,8 ini. Maka 8 min lambda dikalikan 0 dikurangi 4 kali 1. Dan yang terakhir di bagian 0, bagian 0 ini yang tidak bersinggungan adalah 0 min lambda 4 min 17. Tapi perlu diingat kalau ada poin yang 0 di sini berarti kita tidak perlu terlalu effort untuk mengerjakan yang lain karena berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan persamaan-persamaan selanjutnya adalah ini persamaannya. Dan ini sebenarnya bisa kita keluarkan. Jadi kita bisa bagi. Kalau misalkan tidak tahu cara membagi, nanti bisa dipelajari cara membagi antara lambda pangkat 3 dikali dan seterusnya dibagi dengan lambda min 4. Jadi ini ada perumusan sebenarnya. Lambda pangkat 3 di sini bla 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 dibagi oleh lambda min 4.
supaya kita tahu hasilnya seperti apa nanti. Nanti kalau misalkan kurang paham, kurang bisa memahami, nanti bisa kita buatkan video tentang bagaimana cara membagi persamaan ini. Jadi matriks A memiliki 3 buah nilai eigen, yaitu kalau kita mencari faktornya dari perumusan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita punya lambda yang pertama adalah 4, lambda yang kedua 12 akar 3, dan lambda yang ketiga adalah 2 min akar 3. Ini contoh yang kedua. Tentukan basis ruang eigen dari matriks berikut. Nah, ini adalah pembahasannya sama ya. Jadi poin yang pertama adalah lambda min 2, poin yang kedua min 1, dan poin yang ketiga min 1. Karena min 1 di sini, terus kita harus mendefinisikan determinan di sini plus min plus, jadi min 1 kali min, maka jadi plus di sini. Dan cara pengerjaannya juga sama. Lambda min 2 dikalikan lambda min 2 dikurangi min 1 kali min 1. Jadi kita punya seperti ini ya. Sehingga di akhir adalah lambda min 1 kuadrat dan lambda min 4. Jadi kita punya contoh 2 tadi hanya punya 1 dan 4 saja lambda. Nah, kita masukkan ya. Kalau misalkan kita sudah tahu lambdanya, kita masukkan seperti ini. Lambda min 2 berarti 1. Kalau kita pakai lambda 1 berarti 1 dikurangi 2 min 1. Dan setelah kita masukkan semua, kita kalikan X, Y, Z. Ini adalah asumsi untuk vektornya apa sih kalau misalkan lambdanya itu 1, eigenvektornya apa sih? Dan seperti contoh di awal tadi, kalau matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas, terus dikalikan V atau eigenvektornya, maka hasilnya adalah 0. 0 vektor. Kita menggunakan OBE ya, dengan asumsi X sama dengan R, berarti kalau min R, min S, min T sama dengan 0, ini dari hasil yang ini ya, maka R sama dengan min S, min T. Jadi kita punya seperti ini. Atau kita punya perumusan pakai metode eliminasi juga boleh, sama. Sehingga kita punya basisnya untuk lambda 1 adalah min 1, 1, 0, min 1, 0, atau min 1, 0, 1. Kalau lambdanya 4, kita punya di sini adalah 1, 1, 1 untuk yang X, Y, Z-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk nilai eigen untuk matriks segitiga. Jika A adalah matriks segitiga, maka nilai eigen dari A adalah nilai anggota-anggota diagonal utama dari A. Jadi anggota diagonal utamanya ya berarti ini yang bukan 0 ya. Jadi nanti nilainya seperti ini. Nanti bisa ditelaah lagi ini persamaan karakteristiknya, sehingga kita dapatkan lambda 1 sama dengan ini. Ini sebenarnya kalau dipahami langsung bisa ya. Karena ini hanya pengulasan dari yang sebelumnya. Nah, ini juga salah satu contohnya, bisa juga dipahami. Ini adalah matriks segitiga dengan titik pentingnya hanya yang ini, karena yang 0 ini bisa diabaikan. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.